Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengarkan sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkanmu, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkanmu, penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggotamu binasa daripada dengan badan seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan pula, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai padanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang demikian, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, perkawinan Katolik adalah perkawinan monogam dan tak terceraikan. Satu dengan satu dan tak terpisahkan. Itulah juga menjadi ajaran gereja Katolik. Tetapi kita tahu juga kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan, sehingga kadang-kadang terjadi godaan-godaan, terutama godaan-godaan perzinahan, perselingkuhan, dan sebagainya. Bahkan Yesus menunjuk lebih daripada itu, yaitu karena hatinya, dari hati orang dapat tersesat atau orang dapat mengkhianati apa yang menjadi janji kesetiaannya seutuhnya. Karena itu dikatakan di sini oleh Yesus, kalian telah mendengarkan sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata padamu, barang siapa memandang seorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Dari kedalaman hatinya sendiri sebenarnya. Itu yang membuat keutuhan pernikahan, keutuhan hidup rumah tangga satu dengan satu dan tak ceraikan. Karena itu mungkin baik kalau keluarga-keluarga menyadari juga hidup berumah tangga bahwa mereka pun dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kasih, saksi-saksi hidup pernikahan Katolik. Berjuang untuk itu. Kesulitan-kesulitan bisa jadi ada dan kerap kali juga terjadi, tetapi tidak menghilangkan panggilan untuk menjadi saksi-saksi pernikahan Katolik, agar dapat membuahkan buah-buah yang baik dalam hidup keluarga.
Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu diperlukan di dalam hidup keluarga juga, yaitu doa, keheningan, doa dalam keluarga. Nabi Elia sebagai nabi dipanggil tapi juga mendapatkan kesulitan, bahkan dikejar-kejar, lari, dan kemudian seperti kita dengar dalam bacaan yang pertama, dia lari mencari Tuhan dan ditemukan Tuhan di dalam keheningan. Dan di situ diperintahkan kepada Elia untuk kembali lagi pada tugas panggilannya, kembali ke kotanya lagi. Dan di situ dia mentahbiskan ataupun mengangkat Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita berdoa bagi keluarga-keluarga Katolik agar berjuang untuk tetap setia satu sama lain dan tak terceraikan, agar dapat berbuah baik dan menjadi saksi-saksi hidup iman Katolik tentang keluarga. Kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.